Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, balik lagi di podcast Sego bareng Adel tentunya. Nah, kali ini luar biasa sekali. Dua host podcast Sego bergabung menjadi satu. Ada apakah ini? Mungkin ada yang udah lupa. Kok satu ini pernah tahu ya? Bisa kenalan dulu dong. Salah satu host kita juga. Oke semuanya, saya Adi. Ekspresinya kok gitu banget ya? Dari mana ya? Sekarang Dari saya mana? sudah bingung juga. Nah. Ini sekarang warga mana? Tapi yang jelas saya tetap masih melayani di Paroki Santa Monica Krian ini dalam podcast kita ini. Wis. Kesibukannya apa kok? Kesibukan masih sama, masih menjadi guru. Dan ya itu aja sih, guru aja sih. Nggak ada kesibukan lain. Ya masih berkutat di dunia pendidikan. Oke. Setelah menikah nih ya, jarang kelihatan kan Koko Adi. Iya kan? Apalagi nge-host di Sego dan kali ini dia datang menjadi narasumber. Ya. Kenapa nih kok jarang muncul nih sekarang kok? Ya tentunya pelayanan itu kan sebuah bentuk tanggung jawab. Dan saya sempat mendengar dari khotbah Romo ketika gereja di Surabaya itu bahwa banyak umat itu sekarang itu fokus pelayanan ke gereja. Sampai lupa dengan rumah tangganya. Wah, itu. Saya tidak mau jadi demikian ya kan. Luar Maka biasa sekali. keluarga harus menjadi tempat pelayanan utama pertama bagi pasangan-pasangan yang sudah berkeluarga. Gitu. Wis, luar biasa dan pasangan muda loh ya. Kan? Kalau dulu dia masih single, masih bisa ya. Dikit-dikit podcast bisa ya. Dikit-dikit pelayanan apa bisa. Sekarang sudah punya keluarga, tetap ya. Semua Pelayanan dan keluarga, semua harus balance ya kok ya. Oke kok, ngomong-ngomong masalah pasangan muda nih ya. Menurut Koko Adi nih, apa makna sakramen pernikahan bagi Koko Adi? Sakramen pernikahan bagi saya menjadi satu bentuk komitmen kepada pasangan dan kepada gereja bahwa saya bersama dengan istri tentu akan membangun sebuah keluarga yang berlatar belakang Katolik. Jika berlatar belakang Katolik maka pasti akan mengupayakan untuk menjalankan ajaran-ajaran agama Katolik di dalam kehidupan berumah tangga. Nah, selain daripada itu dengan sakramen ini kan menjadi peneguhan bahwa ada tanggung jawab lain itu tadi yang harus disandang masing-masing sebagai konsekuensi dari ini kesepakatan bersama. Ya, jadi kalau menikah itu kan nggak bisa keinginan dari satu sisi saja, harus dua. Yang ideal itu kan harus kedua-duanya. Maka sakramen ini menjadi pengingat, menjadi tadi ya peneguh untuk pasangan-pasangan Katolik ini sehingga awet. Karena kan kalau Katolik itu kan cuma satu kali. Hanya bisa satu kali. Bisa dua kali kalau meninggal kalau nggak salah pasangannya. Tentu kita tidak berharap pasangan kita meninggal ya kan. Jadi ya kita berasumsi ya satu untuk selamanya. Selamanya, luar biasa. Nah, ngomongin pernikahan nih, Ko Adi sama istri kan udah kenal lama ya? Udah pacaran sejak kapan kok itu kok? Kalau nggak salah. 2015. 2015. Berarti apa itu? Masih sekolah atau? Waktu itu kuliah. Oh, sejak kuliah. Ya, kenal di mana kok? Kalau kenalnya sih karena kita kan satu gereja, ya kan. Cuma tidak terlalu dekat pada waktu itu ya. Sempat kegiatan OMK bersama, sekolah juga di sekolah SMA yang sama, tapi juga nggak terlalu dekat. Baru waktu kuliah itulah. Mungkin ini peran dari Roh Kudus ya kan, untuk mendekatkan dua buah insan yang sebetulnya banyak sekali perbedaannya, tapi ya dari perbedaan itu tentu kita harus berupaya untuk beradaptasi satu sama lain, saling melengkapi sebagai wujud dari komitmen kita untuk hidup bersama. Berarti
dari pelayanan juga ya bisa deket ya dari Ya. OMK gitu ya, membuahkan Ya. hasil bisa mencipta. Nah, kurang lebih 9 tahun ya kok ya. 9 Nah, tahun. nah, kalau udah 9 tahun kan berarti lebih dari 5 tahun kan berarti udah kenal deket banget gitu ya. Banget deket. Nah, untuk pernikahan ini sebelumnya ini, meskipun sudah deket gini, ada nggak sih kayak persiapan secara rohani, misal kayak ikut retret apa ya sebelum pernikahan atau acara-acara untuk pasutri yang akan menikah gitu. Tentu kalau kita mengacu ini yang secara ini ya administratif juga kan kita harus mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh Gereja Katolik terutama di paroki Santa Monica Krian ini untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya atas perizinan dari gereja, sehingga gereja juga bisa melakukan sakramen dan pemberkatan terhadap pasangan yang menikah nantinya itu. Jadi ya hanya sebatas itu sih. Selainnya itu kita sempat coba-coba untuk cari, karena kan hitungan Jawa, Ya. nah, cari yang seperti itu. Tapi kita tidak menganggap itu hal yang ini ya. Harus pakem gitu ya? Iya. Artinya itu sebagai warning saja, apapun hasilnya dari perhitungan itu kita jadikan itu sebagai warning, kemungkinannya akan terjadi seperti ini, karena kemungkinan itu akan selalu ada. Apapun kemungkinannya itu selalu ada, hanya kita tidak terpaku pada hal-hal yang demikian, karena kita sudah mengenal adanya agama dan kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu baik memberikan yang terbaik untuk kita. Nah itu kemudian kita juga mencari tahu tentang dari sisi kesehatannya, apa saja yang harus diperiksa, kita melakukan identifikasi dengan dokter dan sebagainya. Nah itu yang kami lakukan sih. Kalau yang secara rohani kami dibangun dari Gereja Katolik. Apa yang ada di Gereja Katolik yaitu pembekalan persiapan perkawinan itu. Jadi nggak ada ikut yang lain-lain di luar itu ya, misal Nggak kayak ada. persiapan pernikahan, kayak mungkin ada retret atau ada seminari atau ada apa gitu, nggak ikut kayak gitu-gitu. Enggak ada ikut. Jadi mengikuti ajaran Katoliknya. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah ajaran Katolik kayak pernikahan itu kan ada apa aja kok sebelum pernikahan itu? Kan saya belum nikah ya, jadi nggak tahu. Pelajarannya Jadi, itu apa aja kok? di dalam pelajarannya itu tentu kita akan diberitahukan. Ini kan konteksnya adalah pengetahuan. Ya, jadi kita diberitahukan tentang dogma-dogma, aturan-aturan Gereja Katolik yang berlaku terkait dengan perkawinan. Kemudian ada juga bantuan perencanaan kehidupan dalam perkawinan, apa saja yang perlu disiapkan secara batin maupun secara aktivitasnya. Terus yang terakhir itu adalah tentang bukan referensi, apa ya, ini sharing dari pasangan-pasangan Katolik yang sudah menikah, apa saja yang sudah dihadapi, bagaimana cara mengatasinya. Dan di situ kan kita tidak hanya sendiri, jadi kami tidak hanya sendiri, ada pasangan-pasangan lain. Nah di situ kita mendengarkan cerita dari pasangan-pasangan lain yang jadi saya kira, sharing ya, ada sesi betul, sharing gitu. ada sharingnya juga, yang menyebabkan ya mungkin karena eranya sama, rentang usianya juga sama, hal-hal yang menjadi masalah juga sama. Nah dari situ saya kira sangat baik untuk memberikan wawasan cara pandang yang lain terhadap satu masalah, sehingga menjadi referensi dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari pelajaran Katolik ada kanonik dan lain-lain itu ya. Kan pasti kan ada materi-materinya tuh kok untuk sebelum pernikahan gitu ya. Ada nggak sih menurut Koko Adi tuh satu materi yang benar-benar wah ini benar-benar harus kayak dimaknai, dijalani besok kalau kita sudah menjadi pasangan suami istri gitu? Satu-satunya yang utama kalau menurut kami itu adalah yaitu pernikahan Katolik itu tidak terceraikan. Nah itu sebenarnya itu sangat sederhana, seperti simple ya, nggak terceraikan, seakan-akan kita itu beranggapan wah nggak mungkin lah kita bercerai. Cuman namanya hidup ya, itu tentu lika-liku dan sebagainya itu
tentu pasangan-pasangan yang sudah lama menikah punya banyak pengalaman dari situ. Itu yang penting untuk kami komitmenkan bahwa dari pembelajaran itu ya kita satu dan satu untuk selamanya. Betul. Itu kalau yang dari ajaran-ajarannya itu yang untuk kami menjadi pedoman dalam salah satu pedoman dalam menghidupi perkawinan ini. Nah, kayak Koko Adi tadi bilang, kayak ngerasa nggak mungkin lah kita terceraikan ya kan. Karena kan mungkin pasangan muda, kalau pikiran yang udah dewasa, masih muda lah, belum anu ya. Tapi kan salah satunya itu yang dikunci dari itu semua itu komunikasi kan ya gue ya. Karena kan Ko Adi sama istri kan udah kenal lama nih. Nah, setelah menikah nih, apakah komunikasi itu sampai sekarang ini masih baik, komunikasinya terbuka dengan baik, atau udah mulai ada yang kayak biasanya orang-orang, udah suami istri aja sampai ketok ini nih, ketok jelek atau gimana gitu. Hal-hal seperti itu yang harusnya kita sebelum menikah itu sudah ada keterbukaan, yang tentu tidak terbuka 100%. Betul. Namun mayoritas dari rutinitas, mayoritas dari spontanitas itu yang membuat kita tahu bahwa pasangan kita itu seperti ini loh, pasangan seperti ini. Nah, sebelum kita menentukan kita mau menikah, kita melihat referensi dari itu, record dari itu, yakinkah kita untuk menikahi sosok betul, ini? Nah, betul. itu yang dari saya pribadi saya tekuni, saya jalankan betul-betul, bukan hanya dari perasaan, saya harus menganalisa baik secara religius, terus secara kesehatan, terus secara pemikirannya, kemudian finansialnya. Itu saya pikirkan. Jadi ya pernikahan saya kalau dibilang pernikahan matre ya gak matre-matre amat, cuma itu menjadi salah satu pertimbangan. Kayak contoh aja, kalau kita sebelum nikah biasanya ada cek kesehatan dan sebagainya itu. Nah, kalau dikatakan ini pertimbangan itu tadi hal yang matre, maka saya akan melakukan cek kesehatan yang detail. Nah, yang saya lakukan ini hanya melihat aja, biasanya dia flu, nggak bisa debu dan sebagainya, yang ringan-ringan gitu aja. Tapi untuk yang berat-berat misalkan tidak bisa mengandung atau punya kanker dan sebagainya, nah itu bukan satu hambatan. Itu ya biasa aja, semua orang pasti ya ada kalanya mungkin akan mendapatkan itu, ada yang enggak juga, cuma tidak menggerus keyakinan bahwa ingin menikahi individu ini. Jadi memang dari awal saya sudah persiapkan dan meyakinkan semenjak 9 tahun bersama, 9 tahun bersama dalam masa pacaran itu, mendalami betul-betul bagaimana pasangan ini, bisakah saya beradaptasi, bisakah saya menyesuaikan diri, bisakah saya merubah diri saya menjadi yang dia inginkan. Tentu tidak semua, itu yang jadi pertimbangan. Nah, biasanya nih kok ya, kalau anak-anak zaman sekarang gitu ya, kalau udah menikah itu kan kayak ngerasa, waduh dulunya dia nggak kayak gini loh, sekarang kok kelihatan kayak gini gitu loh. Jadi seakan-akan mereka di awal pacaran itu kayak memperlihatkan yang bagus-bagusnya ya toh. Terus habis gitu pas nikah buruknya kelihatan semua. Nah, terus kayak tadi persiapan secara kayak kesehatan, ngecek kesehatan cowoknya gimana, ceweknya gimana. Nah, kadang-kadang kan pasangan zaman sekarang kan kayak apa ya, melalaikan hal itu loh, dianggap kayak halah wes kan areke ketok sehat gitu loh. Nah, kadang kan komunikasinya itu kan kurang baik. Kadang ada juga yang mungkin satu pihak pengen ngecek tapi pihak satunya nggak mau atau malu, kalau takut ya, katakanlah kalau cewek itu kan kadang takut sih, nanti kalau aku cek terus kalau aku ada apa-apanya gimana, terus cowokku kayak nggak mau gimana. Nah, hal-hal kayak gitu kan bisa ke belakangnya bisa menjadi bumerang ya bagi dia juga. Nah, menurut Kak Adi nih, hal-hal apa saja yang perlu dikomunikasikan nih untuk pasangan yang mau nikah supaya hal seperti itu tuh nggak terjadi gitu loh. Kayak rasa takut lah, rasa kayak apa ya, kayak nggak penting atau gimana ya, gitu loh kok maksudnya.
Kan kadang kan ada orang yang dilihatkan baiknya aja, nggak dilihatkan buruknya. Akhirnya ke belakangnya terjadilah bentrokan atau gimana gitu, saling menyalahkan satu sama lain gitu. Menurut Kak Adi nih gimana sih? Komunikasinya gimana? Hal-hal apa saja yang perlu kita bahas dengan pasangan gitu loh kok. Ya. Sebelum hal-hal seperti itu terjadi dan sebelum pernikahan gitu loh. Supaya sama-sama enak gitu loh kok. Oke. Jadi kalau saya itu yang pertama-tama adalah yang kita betulkan adalah mindsetnya dulu. Jadi ketika ada hal buruk yang terjadi setelah kita berkomitmen, itu yang salah bukan pasangannya, tapi sayanya. Jangan-jangan saya yang kurang peduli, jangan-jangan saya yang kurang detail, kurang jeli dalam memperhatikan pasangan saya. Itu satu. Yang kedua itu adalah tentang bagaimana komunikasi yang baik itu ya disesuaikan dari tipenya masing-masing. Dari tipenya masing-masing. Tetap semua punya karakternya masing-masing. Nah, tapi dengan bantuan sakramen yang menunjukkan komitmen ini diharapkan menjadi satu spot titik balik untuk kita menahan ego kita. Nah, jadi susah kita mau konfrontasi, aku nggak suka kalau kamu gini, aku nggak suka kalau kamu gitu, itu malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar, biasanya begitu. Cuma kalau saya sih lebih ke arah itu tadi, oke, menerima dulu, kalau sudah memang nggak cocok ya kita ambil momen tertentu di mana kita bisa menyiratkan maksud dari kita. Nah itu tentu dalam berhubungan, dalam pernikahan bukan hanya butuh perasaan, tapi juga butuh intelijen. Betul. Apalagi untuk laki-laki ya. Ya biasanya kan begitu biasanya. Ras terkuat di bumi. Nah, itu harus butuh intelijen dan skill yang mumpuni untuk bisa mengolah kata, untuk mengolah emosi sehingga kalau dari saya sudut laki-laki kita tidak menyakiti, karena kan tipe perempuan itu pakai perasaan kan. Betul. Nah, kita tidak menyakiti perasaannya, gimana caranya? Ya soalnya kan cewek kan takut ya, nanti kalau misal nih buruknya kalau dia apalagi cek kesehatan ya, amit-amit nih ya ada apa yang salah di tubuhnya, terus dia itu pasti merasa kayak gini, waduh nanti kalau nggak jadi nikah gimana, terus dia nggak mau terima aku gimana, kan pasti kayak gitu. Apalagi kan mungkin ada beberapa pasangan yang kayak keras gitu terhadap ceweknya gitu loh, ketahuan kayak gitu langsung nggak jadi atau gimana. Nah cewek itu biasanya ketakutannya tuh kayak gitu loh. Jadi bukan yang gimana sih gitu loh. Dan ya, kebanyakan itu kan gini kan, ya, makanya kebanyakan mereka tuh kayak melalaikan hal yang penting gitu loh, kayak cek kesehatan itu nggak semua pasangan gitu loh mau cek kesehatan. Ujung-ujungnya nanti misal baru mereka setahun gitu nggak dapat omongan atau apa jeleknya, baru periksa baru saling nyalain kayak gitu. Nah itu kayak tadi gitu. Makanya saya kasih garis bawah ya. Jadi ketika ada masalah jangan menyalahkan pasangan, salahkan diri sendiri. Ya meskipun saya kadang juga ada menyalahkan pasangan, cuma itu bukan hal yang fundamental. Hal-hal misalkan siapa yang lupa matikan lampu gitu aja, masalah gitu aja. Masih. Ya itu kan sebenarnya pintar-pintar kita mengolah itu menjadi jokes. Itu skill kita bekerja di situ. Cuman sangat penting ketika yang saya alami nih ya, untuk memperhatikan detail dari pasangan kita, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu berarti di masa lampaunya kurang terbuka. Jadi justru ketidakterbukaan itu yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Karena masalah itu harus diselesaikan, ketakutan itu harus dihadapi ya saat itu juga. Jangan dipendam, jangan ditutup-tutupi, karena itu ya masalah akan tetap ada. Ketakutan itu akan tetap ada terus. Jadi untuk pasangan yang belum menikah atau mau menikah sih, saran saya sih lebih terbuka aja. Terbuka pada pasangan ya. Ya, masalah jadi nggak jadi itu sudah urusan Tuhan lah. Kalau saya itu gitu aja. Tuhan yang menentukan. Kita punya jalan, Tuhan yang menentukan. Dan saya juga mengkomunikasikan sebelum menikah itu, pernikahan ini tidak akan terjadi apabila ada bla 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 bla. Itu saya komunikasikan. Sehingga saya juga tanya,
apa yang bisa menyebabkan pernikahan kita ini tidak terjadi? Dijawablah bla 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 bla. Oke, kita sepakat, kita upayakan supaya hal-hal itu tidak terjadi dan perkawinan kita bisa berjalan. Salah satunya apa, Ko? Yang membuat Koko misalnya pernikahan ini nggak akan terjadi kalau, nah, salah satunya Kan dari hal saya itu buruknya. Perselingkuhan. Oh, iya iya. Ya, itu yang sebelum nikah loh ya. Sebelum nikah itu saya tekankan untuk jangan sampai ini terjadi karena tidak ada toleransi untuk hal itu. Apalagi godaan sebelum nikah kan biasanya kayak gitu ya. Nah, puji Tuhan nggak ada godaan. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Banyak orang itu ngomong, waduh nanti sebelum menikah kamu nanti akan mantanmu akan datang. Oh iya kan biasanya gitu soalnya. Kalau kita udah mau acara hari Hamin berapa minggu gitulah pasti ada godaan entah dari lawan jenis atau dari sesama apa jenis, ya? ya. Oh enggak. Atau dari kayak ada masalah aja gitu loh. Ada nggak Koko kayak gitu kemarin? Nggak ada. Nggak ada Semuanya sama berjalan sekali. lancar. Jadi nggak tahu ya, kebanyakan di hidup saya apa yang diwanti-wantikan orang itu puji Tuhannya nggak terjadi. Berarti itu tadi Jadi ya semua komunikasi dengan istri itu Terbuka dari dengan- awal. Oh. Dari awal. Kalau bisa sejak pacaran hari pertama sudah kentut di depannya. Oh, memperlihatkan jeleknya dulu ya. Kalau dia Bukan masih memperlihatkan, tapi ya bisa nggak? Ini kan kentut kamu kan menerima aku nggak gitu ya, berarti gitu ya. kalian hakiki dan semua orang pasti butuh kentut kan. Iya betul. Nah, Kentut nggak malu terus ngorok gitu ya yang kan. penting kan tahu Hal-hal yang tempatnya kayak di gitu. mana. Kalau lagi berdua gitu ya sudah. Tapi kalau di publik ya jangan, itu malu-maluin namanya. Ya tapi bagus lah kalau udah terbuka dari awal. Jadi kan kedepannya itu nggak ada rasa, waduh, ini dulu nggak kayak gini sih kalau kayak gini gitu loh ya. Kalau itu pasti ada. Ada ya? Kalau itu pasti ada. Cuman itu tadi loh. Karena sudah banyak hal yang kita sudah tahu, maka hal-hal kecil ini menjadi hal yang masa gara-gara hal kecil ini kita menghancurkan yang sudah dibangun dengan megahnya itu tadi karena hal kecil aja. Nah, dia kan bilang itu pasti ada. Nah, apa yang membuat kaget Maria setelah menikah dengan Koko Ade salah satunya? Oh, sayang banget ya Maria nggak kesini ya. Yang membuat kaget adalah kedisiplinan. Emang dari awal nggak terbuka kalau disiplin? Karena kan tidak tinggal bersama. Oh, ya gitu kan? ya. Kecuali kalau buffalo together. You know, buffalo together. Apa itu? Kumpul kebo. Oh, aku buffalo kan kertas, pikirnya gitu kan. Nah, kecuali kalau melakukan itu tentunya sudah tahu. Karena kan selama hidupnya masing-masing punya tempat private masing-masing, itu menjadi hal yang lumrah untuk kita nggak ngerti seberapa disiplin itu ya. Namanya saya cowok ya. Ya bukan berarti semua cowok itu nggak disiplin. Ya saya aja yang nggak disiplin gitu kan. Ya dengan kedisiplinan itu ya agak kaget juga. Gitu. Ternyata nggak boleh naruh handuk di kasur. Ternyata kalau habis nyalakan lampu kamar mandi harus dimatikan. Kalau habis buka lemari harus ditutup lagi. Ambil baju harus. Berarti ini siapa yang disiplin? Maria? Iya dong. Oh. Ya jelas. Oh ya. Nggak mungkin Berarti saya kamu disiplin. kaget ternyata Maria disiplin banget. Nah, kalau dari Maria, apa yang dikagetin Maria dari kamu? Ya nanti itu ditanyakan sendiri. Oh gitu loh, orangnya nggak salah satunya deh. Diundang. Hal yang belum kamu perlihatkan dulu ke Maria gitu apa? Maksudnya kayak apa gitu? Yang terlewat gitu loh, yang membuat Maria kaget kok gini. Saya merasa sudah semua. Oh sudah semua. Sudah semua kalau saya nggak pinter untuk nutup itu nggak pinter. Jadi Berarti memang kamu dari aja awal yang kaget ya berarti Iya. ya. Kedisiplinan Benar. Maria ya. Luar biasa. Nah, sebagai pasangan yang baru menikah berapa bulan? 1 bulan ada? Juli. Juni. Oh, lebih ya, 1 bulan lebih. Berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan ya. Aku mau tanya nih, secara teknis apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum menikah kemarin? Yang pertama tentu komitmennya, yang kedua finansialnya, Finansial. Nah, itu dia. yang ketiga adalah pengetahuan tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk administratif ya, tentang pernikahan. Di gereja contohnya ya kan, di gereja kita harus lapor
saat lapor itu ternyata kita harus menghubungi ketua wilayah atau lingkungannya dari pihak perempuan saja. Oh. Nah, dari pihak perempuan saja, nanti kita menyiapkan saksinya siapa, bisa dari lingkungan tersebut atau dari keluarga, terus kemudian mengajukan ke paroki, kemudian ada itu tadi, pembinaan itu tadi, pembekalannya, persiapan pernikahan. Kemudian kalau itu sudah selesai, terus langsung diobservasi, interview oleh Romo kanonik itu. Kemudian setelah kanonik itu kebetulan kami tidak menikah di gereja Santa Monica Krian. Jadi kami harus minta rujukan dari paroki Santa Monica Krian untuk ke gereja yang kami tuju. Oh, untuk pemberkatannya. Untuk sakramen. Kebetulan ya? saya sama-sama Katolik ya kan. Tentu nggak pemberkatan aja, tapi ada sakramennya. Berarti tapi waktu kanonik dan lain-lain tetap di sini ya pembelajarannya? Tetap di sini, tetap di hanya tempat minta asalnya. rujukan. Rujukan ya. Kayak di rumah sakit aja. Iya kan? Apa namanya itu? Rujukan. Ya, pengantar untuk ke gereja yang dituju. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa kok memilih gereja yang dituju itu? Apakah ada keinginan memang dari awal pengennya di gereja ini nanti sakramennya atau gimana gitu? Nah, karena di sana ada Romo Tommy sih. Enggak, bercanda Romo. Enggak, tentu kita mempertimbangkan tentang vendor-vendor kita ya. Tentu yang dari Surabaya, sehingga itu bisa menghemat budget. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya transportasi bagi mereka. Tuh, lebih ke finansial aja sih. Lebih ke finansial aja. Berarti vendornya dari Surabaya semua? Dari Surabaya semua. Kenapa kok nggak ambil dari Sidoarjo? Karena tidak cocok. Oh, tidak cocok. Yang cocok yang di Surabaya ya. Surabaya. Itu tadi ngomongin masalah finansial ya, Ko ya. Nah, kira-kira nih kemarin Koko waktu nikah nih, untuk mengatur finansialnya itu gimana, Ko? Apakah nabung dulu ataukah kayak anak-anak zaman sekarang ya? Pokoknya nikah sekali seumur hidup harus besar-besaran dong. Nah, mau nggak mau harus mungkin mengambil dari bank atau gimana gitu. Gimana, Koko? Tentu dari tabungan, kemudian bantuan orang tua, bantuan saudara-saudara itu akan membantu kita. Ya, secara finansial ya dari tiga aspek itu, tabungan sendiri, orang tua, dan saudara-saudara. Tapi kalau yang mewah-mewah, megah-megah, itu sangat relatif, tergantung kemampuan aja kan. Tapi ya nggak sampai pinjem-pinjem gitu. Soalnya kan anak ya nggak memungkiri ya anak zaman sekarang ya kan. Apalagi saya sendiri juga mikir kayak gitu kan. Masa sekali seumur hidup gak megare. Nah, akhirnya justru yang ada sekarang itu trennya adalah sesimpel mungkin, intimate, lebih simpel lagi juga kok. Sekarang itu kalau yang mungkin beragama lain itu kan ke departemen agama khususnya cuma menikah di situ aja, terus selebihnya pulang cuma tumpengan atau apa, cuma gitu aja. Tapi kalau Katolik kan belum ada, saya kira ya kalau mau dibikin simpel ya di Katolik ya cuma ke gereja, kemudian makan-makan di gereja, selesai, nggak usah resepsi-resepsi yang berdiri sendiri itu. Nah, ini aku yang mau tanya ini ya, sedikit mengulik ya kan. Biasanya nih kayak resepsi gitu, kadang kitanya pengen yang sederhana wae lah ya kan, ngundang beberapa orang, tapi kadang kita ya ini satu permasalahannya, kadang itu kan lebih kepada orang tua. Terkadang kan undangannya wong tuane ku lebih akeh teko undangannya yang nikah gitu loh. Nah, kayak gitu, Koko kan sudah mengalami hal ini ya, maksudnya udah melewati masa pernikahan itu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang menghadapi hal-hal yang kayak gitu gimana ya, Ko ya? Sedangkan mereka mungkin berpikiran bahwa kalau aku ngundangnya terlalu banyak kan budgetnya itu kudu banyak. Otomatis mau nggak mau mereka mencari cara yang cepat, yaitu kayak yaitu tadi minjem gitulah ya. Nah, kalau untuk menghadapi hal yang kayak gitu tuh gimana, Ko? Menurut Koko Adi? Untuk gereja Katolik ini, pernikahannya ini kan dalam tanda kutip bisa dilakukan sendiri oleh pasangan ini. Misalkan orang tuanya nggak setuju dan sebagainya, bisa dilaksanakan karena dianggap pasangan ini sudah dewasa, bisa menentukan untuk arahnya sendiri. Cuma kan
Tentu ada perbedaan ya antara yang diundang dan tidak diundang itu. Nah, kita sebagai pasangan ini juga, pasangan yang mau menikah ini harus bisa juga menjalin komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Itu tadi loh, butuh skill, butuh kemampuan, memang intelijen untuk berbicara dengan orang-orang yang sepuh, dengan pemikiran-pemikiran yang lamanya, dengan proud yang dia jaga. Bagaimana mengolah itu menjadi, kita mempresentasikan, kita pengennya nikahnya seperti apa, mengolah itu semua menjadi satu kesepakatan bersama. Dan puji Tuhannya ya, kami berhasil untuk melakukan itu. Gitu loh. Jadi pernikahan kami juga bukannya dihadiri oleh Banyak ribuan sekali, orang, ribuan orang nggak ya. sampai 500 saja nggak sampai kami. Hanya sedikit orang aja, itu pun yang keluarga. Lebih banyak ke keluarga ya daripada Iya. teman-teman ya. Jadi kalau ada yang punya masalah tentang itu ya harus dikomunikasikan. Lagi-lagi ya kalau misalkan ya, misalkan pun ditolak terus ya. Nah, itu. Kami waktu itu sepakatnya adalah yang menikah adalah saya dan istri. Nah, Ya sudah, kita menikah dengan dana yang ada. Yang penting sah secara agama, nanti kita urus secara negara, selesai. ya, biasanya kan memang terjadi penolakan kan dalam hal itu ya, orang tua ya. Kadang orang tua pihak sini mau, tapi sini pengen ngadain gini, akhirnya membebankan si pasutri gitu loh, ya kan. Kebanyakan kan gitu. Sedangkan ya itu tadi, anak sekarang kan zaman sekarang lebih intimate ya kan. Cuman Ya. dari pemberkatan, terus mereka sama keluarga terdekat aja gitu, atau keluarga sama beberapa teman dekat gitu ya, Bu ya. Oke. Terus selama pernikahan ini ada nggak sih kayak tantangan baru yang sudah dihadapi gitu? Yang tidak terduga itu adalah ya, salah satu. operasional rumah tangga. Wah, yang biasanya pendapatan segini lebih buat sendiri ya kan? Sekarang harus Ya, yang banyak, biasanya ya. pendapatan segini masih ngepres kurang ya kan. Terus harus menikah. Ya tentu kita, saya percaya Tuhan kasih rezeki untuk kita. Ya puji Tuhan 3 bulan ini bisa terlewati dengan baik. Cuma kan itu menjadi sebagai laki-laki bisa melihat tanggung jawab yang baru tentang bukan hanya menjaga rumah tangga dalam hal hubungan, tetapi dalam fisik bangunan rumahnya itu juga harus dipikirkan. Ya apalagi kan kebanyakan kalau perempuan itu kan sangat ini ya, estetik. Orang yang estetik, istimewanya perempuan itu menurut saya itu sangat mempertimbangkan estetika. Nah itu makanya saya mau dengan perempuan, karena saya nggak punya estetika. Emang kamu mau sama laki-laki? Ya enggak kan? Nah, makanya itu saya nggak mau, karena sama-sama nggak berestetika, saya nggak mau ya kan. Nah itu yang oke, ini harus yang begini, ini harus yang begitu. Tentu itu ada biaya di situ, dan itu menjadi dorongan dalam bekerja, sehingga oh iya, istriku pengen seperti ini, aku harus bekerja lebih giat. Aku harus menjilat atasanku. Ya, hal-hal seperti itu yang jadi itu tadi mindsetnya harus diputar. Jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai dorongan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah itu ada nggak sih kayak istrinya Kuadi kerja juga kan ya? Kerja. Oh. Nggak kerja nggak mau saya. Kan saya itu secara finansial. Di awal. Gitu. Enggak, ya itu makanya. Apakah di awal itu ada nggak sih kayak kan cowok cewek kerja gitu ya kan? Ada nggak kalau kayak dari Kuadi ini perjanjian tersendiri gitu? Nanti kalau udah apalagi cewek ya, kalau udah kerja uangku gitu loh. Atau ada kayak perjanjian, nanti kalau kita kan kontrak ya, nanti kamu yang bayar kontrakan bulanannya, aku yang bayar ininya. Ada nggak sih kayak gitu? Di awal pernikahan, atau ya udah kita jalani bersama aja gitu? Iya, jadi ya uangnya jadi uang bersama. Ya jadi konsepnya adalah kalau ada uang ya dibayar, kalau nggak ada uang ya nggak usah dibayar, kan nggak ada uang. Ditunda dulu gitu ya? Ditunda dulu. Nah itu butuh komunikasi juga. Jangan tiba-tiba laki-laki itu menggunakan uangnya dengan sesukanya karena dia yang
bekerja dia yang Betul. pakai ya. Kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab tersendiri kalau sudah menikah itu. Ya apalagi kan kadang perempuan kan apa ya? Ya nggak memungkiri perempuan itu kan menuntut kamu kan udah Oh enggak, suamiku. perempuan itu baik, tidak pernah menuntut. Kan Perlu masyarakat pengertian. di bumi kan Enggak. selalu seperti itu Salah sih. biasanya. Nggak ada perempuan kayak gitu. Perempuan itu selalu baik, ramah, Oh, mengikuti level dari suaminya itu. apakah benar seperti itu? Karena kalau orang tua kan uangnya suami adalah uang istri sendiri gitu loh. Kan mindset kayak gitu kan banyak yang sudah terjadi Itu di sudah saya negara sampaikan. Konoha ini. Sebelum menikah itu saya sampaikan nanti uangnya, pengaturan uang rumah tangganya bagaimana. Tentu sudah ada komunikasi. Jadi uang rumah tangga itu kebetulan saya yang mengelola. Oh semua. Saya yang mengelola. Uangnya istri juga. Enggak, uang saya ada. Tapi untuk semuanya, uang istri kalau darurat aja. Oh, Kalau saya jadi habis, uang istri menjadi tabungan terakhir gitu Betul, ya. Kalau itu sudah tabungan. uang suami sudah habis, mau nggak mau istri yang keluar. APBN kita itu dari situ. Oh gitu. Luar biasa sekali cara pengaturannya, finansialnya ya. Karena supaya saya juga terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Karena kan ya semakin dewasa, bekerja semakin keras, tentu godaan-godaan hiburan itu ada. Nah, supaya menghindarkan dari itu, ya jangan punya uang. Habiskan gitu. uangmu untuk keluarga. Betul. Kalau saya gitu. Nah biasanya itu terjadi pada cewek. Biasanya kalau udah nikah gitu ya, dia punya income sendiri, dapat income lagi dari suami. Akhirnya godaannya kan semakin banyak zaman sekarang nih, godaan belanja online. Nah kira-kira Maria sendiri tipe kayak gitu nggak sih, Gu? Ya suka kayak belanja online gitu. Saya nggak pernah pikirkan itu. Selama dia senang. saya bisa mengcover mengakomodasi kebutuhan keluarga, selesai. Uangnya buat apa ya terserah. Tapi karena saya sudah pertimbangkan dengan matang, maka istri saya ini cukup bertanggung jawab dalam mengelola uangnya. Luar biasa. Jadilah pasangan seperti Kuku Adi dan istri. Iya kan? Semua harus dipikirkan matang-matang supaya apa? Tidak terjadi hal buruk di belakangnya. Benar kan? Gitu sih. Oke, Ku. Tadi kan udah kita bahas tantangan-tantangan ya kan? Ada tantangan lain nggak, Ku, selain itu? Atau mungkin, aku mau tanya nih, masalah tadi kan persiapannya kan udah persiapan rohani, persiapan gereja ya. Kita kan hidup di negara Indonesia kan. Ada nggak persiapan untuk yang kayak persiapan negara kayak catatan sipil atau apalah gitu-gitu loh, Ku? Kan pasti ada kan kayak gitu. Bisa diceritain nggak, Ku? Oke. Jadi pernikahan kami ini kan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, di Kabupaten Sidoarjo itu ada aplikasinya, saya lupa namanya apa, aplikasi kependudukan itu. Nah, di situ kita akan mengajukan untuk berkas-berkas untuk catatan sipil itu apa saja. Nanti kan dikirimkan lewat situ, kita baca saja dari prosedur itu, baca, lengkapi, kemudian upload ulang, menunggu verifikasi. Nah, setelah verifikasi itu kita akan diberikan nomor yang menghubungkan kita dengan petugas yang ada di sana. Nah, nanti kita akan janjian ketemu di Dispendo itu, kapan-kapannya ketemu, apa saja yang perlu dibawa jangan lupa disiapkan. Kemudian sampai di sana sudah langsung diproses sendiri sama petugasnya. Jadi nggak ribet. Cuma kalau bisa ya janjiannya, kalau kami dulu itu karena kerja paginya janjiannya siang. Nah, setelah dari Dispendo itu kita harus ke pengurusan KTP. KTP itu di Mall Pelayanan Publik itu. Nah, itu kalau bisa kita datangnya pagi sehingga kita bisa sekali satu hari itu bisa jalan semuanya langsung. Karena kalau kami itu belum ke sana karena kendala waktu untuk kerja. Nah, janjian sama Dispenduk itu untuk ngapain, Bu, biasanya? Untuk penyerahan berkas-berkas lainnya, tanda tangan. Itu karena kan nanti kakak kita akan dipecah dengan kakaknya keluarga. Kalau kita pengen kakak sendiri. Tapi
tentunya pasangan suami istri kan nanti bisa juga di salah satu keluarga itu. Nah, itu kan tetap harus diurus ke sana. Oh gitu. Kalau misal pecah gitu ya, pengen bikin kakak sendiri, apakah saat itu juga langsung diurus terus nantinya langsung selesai atau harus nanti setelah nikah harus ngurus ulang lagi kayak gimana gitu? Bu? Itu setelah pernikahan. Oh itu setelah pernikahan ya? Jadi sebelum kita ngurus itu ke catatan sipil itu harus disertai dengan sertifikat yang diberikan oleh gereja. Oh jadi ngurus-ngurus kayak gini tuh setelah kita pernikahan di gereja itu Pernikahan tadi? gereja sudah dapat sertifikatnya dari gereja, sah dan sebagainya, baru kita mengurus ke dispenduk itu tadi. Jadi dapat kayak buku-buku dari sipil gitu nggak sih? Sekarang sudah tidak pakai Nggak buku. pakai kayak gitu. Nggak pakai buku. Serba digital sekarang. Oh jadi dapat dalam bentuk digital gitu ya? Bisa dicetak sendiri. Oh. Terus Koko sendiri sekarang kakaknya udah bisa gitu? Dia tuh belum. Oh, Kakaknya sudah. menyesuaikan ya. Kakaknya sudah jadi, cuma kan itu tadi loh. Dari kakak itu kan harus diproses lagi di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo tadi untuk mendapatkan KTP dan sebagainya itu tadi dengan nomor-nomornya yang baru atau gimana saya belum tahu juga karena belum ngurus ke sana. Oh, nah ini kan Koko sendiri kan masuk di Sidoarjo ya. Kemarin nikahnya sakramennya kalau nggak salah di Surabaya kan ya? Surabaya. Apa itu ngefek nggak sih untuk ngurus kayak gituan? Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Yang penting adalah untuk urusan yang catatan sipil ini ya dari daerah asalnya. Itu aja. Terus ada hal lain juga nggak selain itu Nah, tadi? selain daripada pengurusan administrasi di gereja maupun di instansi negara, nah kita harus mempersiapkan juga tentang menanyakan lebih untuk cowok-cowok ya, untuk yang pasangan laki-lakinya menanyakan inginnya yang perempuan itu seperti apa. Jarang Gitu ya. nih ada cowok kayak gitu kan? Ya, Nah. inginnya yang seperti apa, acaranya seperti apa. Nah, kemudian kita akan mempersiapkan, oh nanti gedungnya di mana, ya kan? Kemudian nanti bunganya di mana, gerejanya di mana, kemudian merchandise-nya, apa namanya itu? Buah tangannya nanti seperti apa? Souvenir, ya. Souvenirnya seperti apa? Kemudian tes food, kemudian cari gaun, kemudian cari jasnya bagaimana, Cetak undangannya desainnya gimana? cetak ya. undangan itu ada dua, undangan fisik sama undangan digital. Nah, Oh iya, biasanya yang sekarang fisik digital ini ya kan? ya untuk lebih menghargai saudara-saudara atau tamu undangan yang lebih tua. Tuh. Yang maksudnya yang sudah sepuh-sepuh itu kita berikan itu lebih bisa diterima oleh mereka karena nggak semua menganggap undangan digital itu seperti undangan yang cukup untuk menghargai tamu undangan. Karena kan kalau orang-orang tua dikasih undangan digital kan kayak nggak menghargai banget gitu ya kan. Karena kan mereka kan menganggap undangan itu ya secara nyata, fisik terlihat gitu loh undangannya gitu kan. Nah, itu kemudian juga kalau kami kan tidak melibatkan keluarga ya dalam hal pelaksanaan pernikahannya. Jadi kami itu tentu kalau pertimbangan kita libatkan. Tapi ketika di hari H itu kami ingin semuanya menikmati acara. Jadi kami bekerja sama dengan IO, dengan WO. Oh, pakai wedding organizer. Ya, pakai wedding organizer itu cukup membantu ya saat cukup ini ya. membantu. Jadi semua keluarga kita pun juga nggak perlu kayak ribet-ribet. Ya. Bentar lagi iki harus gini, semua sudah diserahkan kepada WO-nya ya. Sudah ada WO-nya. Oh, luar biasa sekali. Oke, Ko. Sebelum menutup podcast kita hari ini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman pasangan muda-mudi yang baru menikah atau yang mau menikah? Oke, pesan-pesannya adalah untuk teman-teman muda-mudi yang belum menikah, mau menikah, itu jangan terbuka fisiknya ya. Terbukalah secara kepribadian, pemikiran, itu yang harus dibuka. Jadi bukan fisiknya yang dibuka, itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Kemudian persiapkan keuangan secara matang, jangan memaksakan gengsi. Betul. Tapi nanti di akhir
menyimpan hutang. Ya, betul. Dan komitmenlah, carilah satu perikop atau satu dogma Katolik yang menjadi pegangan untuk kita semua, untuk kalian mengarungi rumah tangga kalian nanti. Ada gak perikop yang Koko itu sampai sekarang? Kalau saya yang dogma itu tadi, bahwa pernikahan Katolik itu tidak terceraikan. Wih, luar biasa. Terima kasih Koko Adi atas waktunya hari ini. Lama kita tidak berjumpa, tiba-tiba dia sudah menjadi narasumber. Nah, oke, pemirsa, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan sampai akhir podcast ini. Jangan lupa tunggu terus podcast Sego di episode selanjutnya. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Go ya. Oke. Terima kasih. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.